Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak dan Ibu guru, para kepala sekolah, kepala madrasah, dan kepala PKBM di seluruh Indonesia. Dalam video ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan untuk membantu Bapak dan Ibu guru dan kepala satuan pendidikan dalam memilih dan menerapkan kurikulum Merdeka yang sudah diluncurkan oleh Mas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun lalu. Pada tahun ajaran 2023-2024 ini, kurikulum Merdeka kembali ditawarkan sebagai salah satu pilihan bagi satuan pendidikan. Sebelum nanti, pada tahun 2024-2025, ditetapkan sebagai kurikulum nasional. Untuk itu, pesan pertama yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kurikulum Merdeka bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran bagi semua murid. Peningkatan kualitas pembelajaran secara berkeadilan ini merupakan tujuan utama dari Merdeka Belajar secara keseluruhan. Karena itu, kurikulum Merdeka dirancang selaras dengan program-program Merdeka Belajar yang lain, mulai dari asesmen nasional, rapor pendidikan, berbagai program pelatihan guru, sampai seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Karena itulah, seperti disampaikan Mas Menteri dalam peluncuran Merdeka Belajar episode ke-15 tahun lalu, kurikulum Merdeka dibuat sebagai kerangka yang fleksibel dan memerdekakan. Dengan fleksibilitas ini, kurikulum Merdeka dapat dan memang harus disesuaikan dengan fasilitas yang dimiliki, visi misi sekolah, dan juga dengan kebutuhan belajar murid. Dengan demikian, kurikulum Merdeka dapat diterapkan di semua satuan pendidikan dan di semua daerah dengan beragam kondisi. Pesan kedua adalah bahwa untuk meningkatkan kualitas belajar murid, kurikulum Merdeka mendorong dan memudahkan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan belajar murid. Hal ini difasilitasi melalui fokus pada materi esensial di tiap mata pelajaran, agar guru tidak lagi dibebani dengan terlalu banyak materi. Hal ini juga didorong melalui rumusan capaian pembelajaran yang tidak lagi per tahun, melainkan per fase yang lebih panjang. Dengan fokus pada materi esensial dan waktu lebih lama untuk mencapai tujuan pembelajaran, Bapak dan Ibu guru tidak lagi terbebani dengan terlalu banyak materi, sehingga bisa melakukan asesmen awal dan menyesuaikan kecepatan mengajar Anda dengan tingkat kemampuan murid. Pembelajaran berdiferensiasi ini juga mendorong guru untuk tidak hanya bergantung pada buku teks saja. Bahkan, guru dapat memilih untuk menggunakan bab-bab tertentu dari sebuah buku teks, atau menggunakan buku teks dari jenjang kelas yang lebih tinggi atau lebih rendah, sesuai dengan kebutuhan belajar murid Bapak dan Ibu guru. Bapak dan Ibu guru juga diharap menggunakan dan atau memodifikasi berbagai sumber belajar lain selain buku teks, termasuk yang sudah kita sediakan dalam platform Merdeka Mengajar. Pesan ketiga adalah bahwa kurikulum Merdeka juga mendorong peningkatan kualitas belajar dengan memberi waktu khusus bagi pengembangan karakter. Dalam kurikulum Merdeka, ada sekitar 20-30% jam pelajaran yang digunakan untuk aktivitas ko-kurikuler berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini penting karena karakter tidak bisa dikembangkan hanya melalui pelajaran akademik di kelas saja. Namun, perlu saya ingatkan bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini tidak harus menghasilkan produk. Kegiatannya tidak harus berbiaya besar atau mengandalkan teknologi. Ukuran keberhasilannya bukan biaya atau kemeriahan kegiatan, tapi pengembangan karakter yang dirasakan oleh murid. Ibu dan Bapak guru sekalian, para kepala satuan pendidikan, yang baru saja saya sampaikan adalah intisari dari kurikulum Merdeka. Saya mendorong Ibu dan Bapak guru dan para kepala satuan pendidikan untuk mempelajari lebih lanjut berbagai panduan yang ada, terutama panduan pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan
sebagai gambaran umum dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum di satuan pendidikan. Juga panduan pembelajaran dan asesmen untuk merancang pembelajaran dan melakukan asesmen di kelas. Dan juga ada panduan pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai inspirasi untuk merancang dan melaksanakan P5. Selain itu juga ada dokumen tahapan implementasi kurikulum merdeka sebagai gambaran kepada guru dan satuan pendidikan tentang bagaimana kurikulum merdeka dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing satuan pendidikan. Terakhir, saya ingin menegaskan kembali bahwa pergantian kurikulum bukan soal dokumen, bukan soal administrasi semata, tetapi bagaimana kita mendorong perbaikan pembelajaran di kelas untuk semua murid kita. Karena itu, keberhasilan penerapan kurikulum merdeka tidak ditentukan oleh kelengkapan dokumen atau kepatuhan administrasi yang dinilai oleh pemerintah. Kriteria utama keberhasilan penerapan kurikulum merdeka adalah dampaknya pada proses dan hasil belajar murid kita semua. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadirannya Bapak Direktur Sekolah Menengah Pertama, Bapak Nyoman yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk hadir di webinar terkait dengan penilaian hasil belajar peserta didik pada siang hari ini. Dan tentunya saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada narasumber kita, Bapak Dr. Yogi Anggraina, yang sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu dari BPPMP maupun BPPMP, maupun jajaran yang mewakilinya, dan juga Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, guru, tenaga pendidik, pengawas, tenaga kependidikan, dan juga rekan-rekan lainnya yang bergabung di kegiatan webinar pada siang hari ini. Saya mohon izin pada kegiatan ini saya akan menyapa Bapak, Ibu, dan rekan-rekan dengan sahabat PDM. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Maulani Megahapsari, saya akan mendampingi Bapak Ibu untuk 2 jam ke depan. Dan untuk kegiatan webinar ini adalah rangkaian dari kegiatan webinar implementasi kurikulum merdeka yang kita laksanakan secara rutin tiap bulannya. Untuk tema webinar pada kegiatan siang hari ini adalah penilaian hasil belajar peserta didik. Kenapa webinar ini diadakan? Webinar ini diadakan untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada satuan pendidikan tentang berlakunya Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, anak pendidikan jenjang pendidikan dasar, jenjang pendidikan menengah, serta kita juga ingin menginformasikan kembali ya terkait dengan surat edaran Kepala Beskap yang sudah dikeluarkan beberapa waktu yang lalu tentang penggunaan panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum 2013.
Nah, hal ini dikarenakan banyaknya pertanyaan yang muncul di masyarakat, apakah satuan pendidikan diwajibkan menggunakan panduan pembelajaran dan asesmen tahun 2022 ataukah boleh menggunakan panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum 2013. Jadi pada webinar series yang kita adakan pada kesempatan siang hari ini, pertanyaan itu bisa dibahas tuntas oleh narasumber yang kita hadirkan pada kesempatan siang hari ini. Dan sebelumnya, sahabat PDM, saya ingin membacakan ya terkait dengan rundown acara kegiatan kita. Yang pertama, kita akan bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan sikap duduk yang sempurna. Selanjutnya, kita akan membaca doa secara bersama-sama supaya kegiatan ini berlangsung dengan lancar dan memberikan hasil yang optimal. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan pengarahan dan pembukaan secara resmi oleh Bapak PLT Direktur Sekolah Menengah Pertama, Bapak Nyoman. Dan kita akan selanjutnya memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi inti, yaitu pemaparan oleh narasumber kita, Bapak Dr. Yogi Anggraina, yang nanti juga akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan kemudian kita akhiri dengan closing yang akan dilakukan oleh rekan-rekan panitia. Baik, Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan acara kita pada siang hari ini, bersama-sama kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan sikap duduk yang sempurna. Sahabat PDM, supaya kegiatan ini berlangsung dengan lancar dan memberikan hasil yang optimal, mari bersama-sama kita tundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Bulan Ramadan mensucikan hati. Idul Fitri bertemu dengan handai taulan. Sahabat PDM yang hadir pada siang hari ini, selamat mengikuti kegiatan webinar. Baik, sahabat PDM, selanjutnya kita memasuki acara berikutnya, yaitu sambutan, pengarahan, serta pembukaan secara resmi oleh Bapak PLT Direktur, Bapak Nyoman yang kebetulan sudah hadir di tengah-tengah kita semuanya. Waktu dan sempat kami persilakan, Pak Direktur. Terima kasih, moderator Bu Mega, yang saya hormati narasumber webinar kali ini, Bapak Ibu, para peserta webinar yang berbahagia. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom,
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat semua. Bapak Ibu, webinar dengan tema penilaian hasil belajar peserta didik pada kali ini tentu sangat penting bagi kita. Seperti kita ketahui, Bapak Ibu, sejak diluncurkannya episode ke-15 Kurikulum Merdeka secara resmi oleh Bapak Menteri kita, yaitu Pak Nadiem Anwar Makarim, pada tahun 2022, maka secara otomatis implementasi kurikulum juga menjadi salah satu program prioritas dari Kemendikbudristek. Nah, sampai saat ini, serial Merdeka Belajar telah mencapai episode yang ke-24, yaitu transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Nah, tentu saja Bapak Ibu, ini dapat menjadi salah satu sumber dalam mempelajari kurikulum Merdeka. Bagaimana teman Bapak Ibu sekarang implementasi kurikulumnya? Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, dengan memanfaatkan 6 dukungan kurikulum Merdeka yang sama-sama sudah kita ketahui. Karena Bapak Ibu, Kementerian menyadari untuk memberikan dukungan dan membantu Bapak Ibu satuan pendidikan dan stakeholder pendidikan, kami meluncurkan 6 dukungan kurikulum Merdeka. Yang pertama tentu saja adalah platform Merdeka Mengajar. Di sana Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah dapat mempersiapkan bahan-bahan ajarnya dan dapat melihat referensi-referensi yang dapat kita gunakan dalam mengajar di kelas. Lalu yang kedua tentu yang kita laksanakan sekarang yaitu seri webinar. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu dapat belajar di komunitas belajar, di sekolah masing-masing, di lingkungan masing-masing. Juga kita dapat belajar melalui narasumber berbagi praktik baik. Lalu juga ada pusat layanan bantuan atau helpdesk, dan yang terakhir ada yang disebut dengan mitra pembangunan. Dan mudah-mudahan semuanya sudah berjalan lancar menurut Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, salah satu strategi implementasi kurikulum Merdeka yang rutin dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan tentu saja di daerah, juga dengan dilakukan oleh komunitas-komunitas belajar, adalah seperti yang dilakukan sekarang, yaitu melakukan seri-seri webinar, tentu saja dilaksanakan sesuai dengan tema yang sudah kita rencanakan, ataupun tema-tema yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, Bapak Ibu, webinar dengan topik penilaian hasil belajar kali ini tentu saja kita berharap betul karena tujuannya untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada satuan pendidikan, dinas pendidikan, BBPMP ataupun BPMP tentang berlakunya Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah, serta Surat Edaran Kepala BSKAP nomor 5919 /H1 SK.02.01/2022 tentang penggunaan panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum 2013. Nah, tentu saja Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu sudah membaca itu semua. Nah, juga Bapak Ibu, melalui layanan bantuan atau helpdesk, banyak satuan pendidikan bertanya terkait dengan ujian sekolah. Apakah satuan pendidikan diwajibkan menggunakan panduan pembelajaran dan asesmen pada tahun 2022, ataukah masih diperbolehkan menggunakan panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum 2013. Nah, tentu saja melalui webinar kali ini kami berharap Bapak Ibu satuan pendidikan, dinas pendidikan, Bapak Ibu guru, juga yang lainnya, para pemerhati pendidikan yang mengikuti kegiatan ini, juga BBPMP ataupun BPMP, ataupun mungkin ada kawan-kawan kita dari Balai Guru Penggerak ataupun Balai Besar Guru Penggerak, kita berharap akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan terkait penilaian hasil belajar peserta didik ini. Akhirnya Bapak Ibu, selamat mengikuti webinar ini. Dengan ini, webinar resmi saya nyatakan dibuka dan silakan berlangsung dan semoga berlangsung dengan sebaik-baiknya dan memberikan harapan dan memberikan manfaat sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Sat Sati, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat semua. Saya kembalikan kepada kepada moderator Ibu Mega. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Direktur untuk arahannya dan sudah dibuka secara resmi kegiatan kita pada siang hari ini. Sekaligus kami persilakan Bapak Direktur apabila ada aktivitas lain yang menanti atau apabila Bapak berkenan untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai, dengan senang hati kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sampai hari ini, kami di Kemendikbudristek telah meluncurkan 21 episode Merdeka Belajar yang menyentuh berbagai aspek pendidikan. Tujuan utama dari Merdeka Belajar adalah mendorong perbaikan kualitas dan pemulihan dari krisis pembelajaran, khususnya melalui kurikulum Merdeka, yang kami luncurkan bersama platform Merdeka Mengajar sebagai Merdeka Belajar episode ke-15. Saya sangat mengapresiasi inisiatif Ibu dan Bapak Kepala Sekolah dan guru di lebih dari 140.000 satuan pendidikan yang telah memilih menerapkan kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2022-2023 ini. Sekolah yang menerapkan kurikulum Merdeka nantinya akan merasakan 3 keunggulan dari kurikulum ini. Pertama, kurikulum Merdeka fokus pada materi esensial, sehingga guru tidak terburu-buru dalam mengajar, bisa lebih memperhatikan proses belajar murid dan menerapkan pembelajaran yang mendalam. Kedua, kurikulum Merdeka memberi jam pelajaran khusus bagi pengembangan karakter melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ketiga, kurikulum Merdeka memberi fleksibilitas bagi sekolah untuk merancang kurikulum operasionalnya sendiri, dan bagi guru untuk menyesuaikan pembelajaran dengan tingkat kemampuan muridnya. Kerangka kurikulum Merdeka yang fleksibel akan memudahkan sekolah, termasuk yang minim fasilitas atau berada di wilayah terpencil, untuk merancang pembelajaran yang sesuai kebutuhannya. Khususnya untuk jenjang SMA, kami telah menghapus penjurusan dan memberikan keleluasaan bagi peserta didik untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan rencana karirnya. Saat ini kami juga sedang menata kembali skema masuk perguruan tinggi negeri agar sejalan dengan prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Dengan mengedepankan konsep kemerdekaan dalam proses belajar, tidak ada paksaan bagi sekolah untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Di tahun ajaran 2022-2023, sekolah dapat menerapkannya dengan tingkat yang berbeda-beda sesuai kesiapannya masing-masing. Oleh karena itu, saya minta agar pemerintah daerah dan dinas pendidikan tidak memaksakan tingkat penerapan kurikulum Merdeka. Yang perlu dilakukan adalah membentuk dan mengaktifkan komunitas-komunitas belajar, yaitu komunitas bagi para guru untuk bersama-sama mempelajari dan menerapkan berbagai materi yang sudah ada di platform Merdeka Mengajar. Dengan komunitas belajar inilah para guru bisa berkolaborasi, berbagi praktik baik, dan melakukan refleksi atas penerapan kurikulum Merdeka di kelasnya masing-masing. Kami di Kemendikbudristek tentunya akan terus mendampingi proses penerapan kurikulum Merdeka melalui UPT-UPT di daerah dan menyediakan berbagai materi pelatihan di platform Merdeka Mengajar. Kami juga menyediakan situs resmi sebagai sumber informasi terpercaya tentang kurikulum Merdeka, yaitu kurikulum.kemdikbud.go.id dan kurikulum.gtk.kemdikbud.go.id. Kurikulum Merdeka adalah terobosan yang membantu guru dan kepala sekolah mengubah proses belajar menjadi jauh lebih relevan, mendalam, dan menyenangkan. Bersama-sama kita akselerasi peningkatan mutu pendidikan kita dengan kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar untuk membawa Indonesia melompat ke masa depan. Mari terus bergerak serentak, memimpin pemulihan, dan mewujudkan Merdeka Belajar. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Baik, sahabat PDM. Ya, selanjutnya kita akan memasuki sesi berikutnya. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada sahabat PDM untuk melakukan pengisian pretest ya pada link yang telah di-share oleh panitia di kolom chat ya. Silakan untuk diisi terlebih dahulu pretestnya karena pretest itu merupakan salah satu syarat buat sahabat PDM untuk mendapatkan e-sertifikat ya. Jadi kalau misalnya pretestnya tidak diisi, nanti sahabat PDM tidak mendapatkan e-sertifikat ya. Mohon berkenan untuk mengisi link pretest yang sudah disampaikan oleh panitia di kolom chat dan mungkin mengingatkan rekan-rekan sahabat PDM lainnya ya yang barangkali belum mengisi. Baik. Untuk sebelumnya masuk ke sesi selanjutnya, saya ingin menyapa narasumber kita yang hadir pada siang hari ini, Bapak Yogi Anggraina. Apakah sudah bergabung, Pak Yogi? Sudah, Bu Mega. Pak Yogi apa kabar? Sehat-sehat Pak Yogi ya? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih ya Pak Yogi ya sudah menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya untuk mengisi acara di webinar kami kali ini terkait dengan penilaian hasil belajar peserta didik. Ya. Sebelumnya saya ingin membaca profil singkat ya dari pemateri kita pada siang hari ini. Jadi Bapak Dr. Yogi Anggraina MSI ini kalau tidak salah di kantornya akrab dipanggil dengan nama Kang Yogi ya, Pak Yogi ya, karena beberapa kesempatan kalau sedang meeting sering dipanggil dengan sapaan akrabnya Kang Yogi. Nah, beliau ini pendidikan terakhir S3-nya di UPI ya terkait dengan pengembangan kurikulum yang tentunya pas banget ya dengan paparan atau konten yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini. Dan unit kerja beliau ada di Pusat Kurikulum dan Pembelajaran ya di Beskap Kemendikbudristek dan jabatan beliau saat ini adalah sebagai koordinator kurikulum. Nah, ini pengalaman kerja hanya sebagian saja nih Bapak Ibu ya, karena kalau kami tuliskan semuanya penuh ya. Jadi kita mengambil 3 yang terakhir saja. Yang pertama adalah beliau ikut dalam tim penyusunan panduan kurikulum operasional Satuan Pendidikan tahun 2022 lalu. Serta beliau juga ikut andil dalam kajian akademik pemulihan pembelajaran tahun 2022 tahun lalu, serta beliau juga menjadi salah satu tim ya penyusun terkait dengan profil belajar Pancasila tahun 2020 3 tahun yang lalu. Baik, Pak Yogi, itu adalah profil ya yang tadi sudah kami sampaikan ke Bapak Ibu sahabat PDM yang kami hormati. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu kami persilakan untuk Bapak Yogi menyampaikan paparannya terkait dengan hasil belajar peserta didik dan sekaligus saya juga ingin mengingatkan ya kepada para sahabat PDM apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan kepada Bapak Yogi bisa langsung nanti dituliskan di kolom chat dengan format nama, ya, terus nama instansi dan asal, ya, sehingga nanti akan memudahkan teman panitia untuk menyampaikan pertanyaan itu di sesi tanya jawab. Baik, selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Yogi kurang lebih untuk 30 menit ke depan. Silakan Pak Yogi. Baik, Bu Mega, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak sekalian. Senang bisa berjumpa dengan Ibu Bapak melalui daring untuk melakukan penyamaan persepsi mengenai penilaian hasil belajar. Nah, Ibu Bapak, terlebih dahulu mungkin ingin kami sampaikan bahwa berbagai program pemerintah yang dilakukan melalui program Merdeka Belajar inilah untuk mewujudkan, tujuannya adalah untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang mempunyai kemampuan bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, akhlak mulia, gotong royong, dan berkebinekaan global. Inilah tujuan yang ingin kita bangun melalui proses pendidikan dan diantaranya melalui proses pembelajaran.
kita ingin menyiapkan para peserta didik kita untuk siap memasuki abad 21, ya, untuk siap berkompetensi pada abad 21, mempunyai karakter yang baik dan sesuai sila-sila Pancasila. Sehingga pada saat kita merumuskan terkait keenam dimensi inilah, kita pun sudah mempertimbangkan berbagai kompetensi yang ada, baik kompetensi abad 21, pendidikan karakter, nilai-nilai Pancasila, termasuk kompetensi-kompetensi lain yang kemudian kita wujudkan melalui keenam dimensi ini. Nah, Bapak, inilah tujuan yang ingin kita bangun melalui proses pembelajaran di dalam pendidikan kita. Nah, oleh karena itu, berbagai upaya yang dilakukan, pembaharuan yang dilakukan, sejatinya ingin mewujudkan kualitas yang bermutu, di mana para pendidik kita, para peserta didik kita, para pelajar kita mempunyai kemampuan keenam dimensi ini. Kementerian sudah melakukan penataan beberapa regulasi. Yang sudah dilakukan pada tahun 2022 adalah kita merevisi Standar Nasional Pendidikan. Kenapa ini terlebih dahulu kita lakukan? Karena di dalam undang-undang disebutkan bahwa pengembangan kurikulum mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan. Maka terlebih dahulu yang kita tata, yang kita revisi adalah standarnya sebagai acuannya. Dari 8 standar yang diacu dalam pengembangan kurikulum itu ada 4 standar, yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Sehingga inilah sebelum regulasi-regulasi terkait kurikulumnya nanti kita revisi, kita sudah merevisi dulu acuan di atasnya. Ini yang mungkin berbeda dengan negara-negara lain, yang mana di negara lain antara standar dan kurikulum itu tidak dipisah. Mereka langsung standar achievement misalkan, ya langsung menetapkan standar kurikulumnya. Tapi di kita ini ada gradasi, ada yang di level standar, di bawah standar nanti ada yang di level kurikulum, lalu kurikulum inilah yang nantinya harapannya dapat diterjemahkan di level satuan pendidikan. Sehingga ada gradasi. Kita pada saat menyusun mana yang akan kita tetapkan di standarnya, lalu dari standar itu dapat diturunkan menjadi kerangka dasar struktur kurikulum, dan kerangka dasar struktur kurikulumlah inilah yang nanti menjadi acuan satuan pendidikan dan peserta dan pendidik untuk diterjemahkan di satuan pendidikannya. Nah, Bapak, standar yang kita susun ini sudah mencabut regulasi lama. Jadi Permendikbud nomor 5 isinya mengenai standar kompetensi lulusan. Nah, dalam standar kompetensi lulusan inilah kita juga sudah mengintegrasikan ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi dengan kata lain, kompetensi lulusan minimal apakah yang harus dipeserta dikuasai setelah proses belajar, dari hasil belajarnya, ya dia harus mempunyai ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila, literasi, dan numerasi. Nah, standar kompetensi lulusan ini sekarang menjadi acuannya bukan hanya untuk kurikulum Merdeka, tapi acuan untuk kurikulum 13 dan acuan juga kurikulum darurat. Jadi standar yang terbaru ini acuannya bukan hanya untuk kurikulum Merdeka, tetapi juga acuan untuk kurikulum 13. Karena terbitnya keempat standar ini mencabut standar yang lama. Nah, standar yang baru ini ya dia harus mempunyai ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila relevan dengan ketiga kurikulum yang sedang berlaku. Nah, standar kompetensi lulusan ini sekarang menjadi acuan. Ibu Bapak yang kami hormati, untuk kurikulum Merdeka. Setelah kita terbitkan acuan untuk kurikulum 13, kita menerbitkan juga standar. Jadi standar dalam standar isi itu isinya adalah lingkup materi. Jadi kalau yang lama dalam standar isi memuat istilah kompetensi dasar, kalau sekarang di dalam standar itu benar-benar isinya adalah materi. Jadi tidak memuat istilah KD, istilah CP, itu adanya di level kurikulumnya. Di level standarnya itu adalah hanya isi. Nah, lebih lanjut Ibu Bapak yang konteks selanjutnya bagaimana untuk mencapai kompetensi lulusan, difasilitasi, dikontekskan isi, perlu ada strategi proses mencapai tujuan tadi, maka kita terbitkan standar proses. Nah, dalam konteks hari ini, Bapak, yang keempat yang kita revisi diantaranya adalah yang keempat adalah standar penilaian. Bagaimana kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik, maka ini diatur melalui standar penilaian. Nah, Ibu Bapak kalau lihat terkait dengan penilaian ini banyak beberapa perombakannya.
Kalau SKL, SI tidak ada perubahan turunannya, masih selaras dengan turunan-turunannya. Kalau permanent proses juga sudah selaras karena selama ini kebijakan penyederhanaan RPP pun sudah sejak tahun 2019. Nah, terkait dengan konteks standar penilaian, ini memang ada amanah. Jadi kalau di 3 permen tadi tidak secara eksplisit perlu ada turunan yang harus segera diterbitkan, maka untuk terkait penilaian ini ada klausul di dalam regulasinya di pasal 12. Ini mengamanahkan kepada Kepala Beskap, kepada BSKP untuk menyusun pedoman, prosedur, dan bentuk penilaian belajar peserta didik. Jadi di sini norma klausulnya pedoman penyusunan prosedur dan bentuk penilaian belajar peserta didik yang ditetapkan kepala unit yang menangani bidang kurikulum dan asesmen. Dan dalam hal ini secara nomenklatur yang membidangi kurikulum dan asesmen adalah Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan BSKP. Memang dalam regulasinya kita tidak mencantumkan nomenklatur nama institusi, tapi apa yang dikerjakan institusi. Karena bisa jadi nanti kalau terkait nomenklatur ada beberapa perubahan lagi ke depannya. Dulu sebelum BSKP nama unitnya adalah Balitbang dan Perbukuan. Dan di tahun 2021 diganti menjadi BSKP, Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Sehingga ini secara eksplisit unit yang dimaksud adalah Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Di mana memang melalui permen ini dalam standar penilaiannya diamanahkan untuk diterbitkan bentuk penilaian proses belajar peserta didik ini. Nah, Bapak yang kami hormati, berbeda dengan permen tadi SKL, SI proses, yang dicabut itu adalah hanya standarnya saja yang lama. Jadi standar-standar yang lama yang dicabut. Di Permendikbud 21 ini yang dicabut bukan hanya standar penilaian yang lama. Ada beberapa permen yang dicabut, diantaranya penilaian hasil belajar, Permendikbud nomor 53 2015. Lalu ada Permendikbud 43 terkait dengan ujian sekolah. Jadi Permendikbud 21 itu selain mencabut standar yang lama juga mencabut beberapa regulasi terkait penilaian yang selama ini berlaku. Itu yang dicabut Permendikbud 21 dan selanjutnya diamanahkan untuk diterbitkan panduan untuk penilaian bagi peserta didik bagi baik kurikulum 13 maupun kurikulum merdeka. Maka Ibu Bapak, setelah diamanahkan dalam regulasinya untuk menerbitkan pedoman terkait dengan penilaian, maka kami di BSKP, di Kementerian Pendidikan, sudah menerbitkan 2 panduan. Untuk kurikulum merdeka, secara khusus ada panduan pembelajaran dan asesmen yang diterbitkan tahun 2002 awal. Ini yang memang untuk kurikulum merdeka. Jadi ada panduan terkait penilaian pada kurikulum merdeka. Ini tampilannya ya, covernya yang ada di sebelah kanan yang warna latarnya biru. Ini adalah panduan pembelajaran dan asesmen untuk kurikulum merdeka yang diterbitkan tahun 2022. Dan untuk yang masih menggunakan kurikulum 13, kita pun sudah terbitkan di tahun lalu, di akhir tahun 2022, sekitar bulan November, menerbitkan panduan pembelajaran dan asesmen untuk kurikulum 13. Ini kenapa kita lakukan? Karena ada amanah dari permen mengenai standar penilaian untuk diterbitkan panduannya. Jadi kalau ketiga permen yang sebelumnya SKL, SI proses itu tidak mendelegasikan perlu secara khusus ada pedoman. Kalau terkait dengan penilaian, ini diamanahkan ada terbit panduan. Kenapa perlu diterbitkan panduan? Karena sebagai dasar apa regulasi yang selaras itu mengacu kepada aturan di atasnya. Nah, inilah Ibu Bapak sehingga ada 2 panduan. Untuk kurikulum merdeka ini yang latarnya agak biru. Untuk kurikulum 13 ada yang latarnya agak kuning ya, hijau ini. Pembelajaran dan asesmen untuk kurikulum 2013.
untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah. Nah, 2 panduan ini sudah terbit. Lalu ada pertanyaan, bagaimana pelaksanaannya? Maka setelah kami terbitkan kedua panduan ini, terutama yang masih menggunakan K13, kalau untuk kurikulum merdeka mungkin tidak akan masalah karena pengaturannya sudah lengkap. Nah, untuk yang menggunakan kurikulum 2013, ini kita tambahkan dengan surat edaran. Jadi, untuk yang masih menggunakan K13, kalau yang menggunakan kurikulum merdeka jelas ya, menggunakan aturan yang tadi, panduan pembelajaran asesmen sesuai jenjang kelas yang diterapkannya. Jadi sesuai jenjang kelas, kalau baru diterapkannya di kelas 7 misalkan, ya berarti terapkan menggunakan panduan pembelajaran asesmen di kelas 7-nya. Lalu bagaimana untuk kelas-kelas lain atau sekolah-sekolah yang masih penuh menggunakan K13? Karena yang menggunakan kurikulum merdeka juga kan mungkin baru kelas 1, kelas atasnya kan masih K13. Atau bagi sekolah yang masih penuh menggunakan K13. Nah, maka kami terbitkan panduan ini. Ibu Bapak, panduan ini klausulnya, norma yang agak kita highlight adalah ini, keterangan satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum 13, termasuk di dalamnya ya, pelaksana kurikulum mandiri belajar, dapat memilih menggunakan panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum 13 yang baru atau masih menggunakan panduan yang lama. Ini kenapa kita pilih kebijakan ini masih memperkenankan kesatuan pendidikan untuk menggunakan panduan yang lama, ini dengan beberapa pertimbangan. Jadi pada saat kita terbitkan panduan itu banyak yang bertanya, ini bagaimana penerapan? Apakah otomatis ini harus pakai yang baru atau tidak? Ini bagaimana di satuan pendidikan? Padahal sekolah anak sudah menggunakan panduan lama, kok di tengah jalan tiba-tiba berganti. Nah, oleh karena itu untuk mempertegas bagaimana penerapannya, kita terbitkan surat edaran ini. Jadi melalui surat edaran ini, Ibu Bapak menegaskan bahwa keputusan apakah masih menggunakan panduan yang lama atau mau menggunakan yang baru, itu kami masih persilahkan kepada satuan pendidikan. Jadi belum otomatis pada saat diterbitkan standar yang lama, tidak otomatis langsung serempak 100% langsung menggunakan yang baru. Memang menggunakan baru, tapi tahap implementasinya tidak langsung serempak di tahun yang sama. Nah, argumen-argumen ini yang beberapa pertimbangan inilah yang waktu itu akhirnya melandasi terbitnya surat edaran ini. Waktu itu kita memang idealnya, Ibu Bapak, terbitnya aturan baru otomatis 100% pakai yang baru idealnya. Tapi selama ini dalam implementasi kita pun dalam penerapan kurikulum tidak di waktu tahun yang sama otomatis pakai yang baru. Misalkan sebagai ilustrasi, waktu kita terbitkan regulasi kurikulum 2013, kita itu juga sudah mencabut seluruh standar yang lama yang terkait 2006-nya. Jadi dicabut standar-standarnya, dicabut permen-permennya kurikulum 2006. Terbitlah regulasi tahun 2013 direvisi 2014. Tetapi pada saat kita terbitkan regulasi kurikulum 2013, tidak seluruh sekolah di tahun yang sama itu langsung menggunakan K13. Masih terdapat sekolah-sekolah yang masih menggunakan 2006. Walaupun regulasi 2006 itu sudah dicabut di tahun 2013. Tapi 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 itu masih terdapat sekolah yang masih menggunakan kurikulum 2006. Padahal regulasi 2006 itu sudah dicabut sejak 2013, 2014. Tapi masih ada sampai 2018 itu menggunakan K13. Jadi memang itu akan diterapkan, tapi penerapannya tidak di tahun yang sama seperempat. Itu dasar kita kenapa pada saat mempersilahkan sekolah juga menggunakan panduan yang lama, itu masih diperkenankan
Karena memang seharusnya di tahun yang sama. Tapi kami memperhatikan beragam karakteristik di wilayah Indonesia. Kita perhatikan selain pertimbangan tadi ya, implementasi secara nasional itu untuk secara bertahap, kita memperhatikan juga kan siswa dari sudut orang tua, pandang orang tua, sudut pandang siswa, kelas 1 misalkan dia selama ini kelas 1, kelas 2, kelas 7, kelas 8, selama ini masih menggunakan K13, bentuk laporan belajarnya masih menggunakan K13. Tapi kalau tiba-tiba kelas 1, kelas 2 format nilai raportnya misalkan 2 nilai, kelas tiba-tiba berubah bentuk penilaiannya, itu akan menyulitkan juga kepada sekolah untuk menjelaskan ke orang tua kenapa tiba-tiba pertengah jalan berubah. Nah, maka bagi sekolah-sekolah mungkin yang mempertimbangkan orang tuanya ini gimana kalau berubah dan lain-lain, masih diperkenankan menggunakan panduan yang lama. Di samping itu, mungkin juga ada sekolah, biar sekali gas saja, karena kalau kami menggunakan sistem yang berbeda, misalkan pertimbangan lain ya, kelas 9 gurunya pun ngajar kadang di kelas 9, kelas 8, kelas 7. Lalu dia menggunakan cara yang berbeda antara di kelas atas dengan di kelas bawahnya, yang masih menggunakan kelas bawahnya menggunakan kurikulum merdeka, kelas atasnya kurikulum 13, nanti malah bingung gurunya. Biar aja gurunya menggunakan panduan yang baru seluruhnya. Nah, itu pun mungkin, maka silahkan gunakan panduan baru. Jadi norma yang ada terbit, karena memang kan amanahnya kepada BSK terbitkan panduan. Maka kita lengkapi kebijakan terbitnya panduan baru itu dengan surat edaran. Yang mana dalam surat edaran ini masih mempersilahkan sekolah untuk menggunakan panduan lama. Artinya apa? Artinya kalau sekolahnya masih menggunakan panduan yang lama, artinya sebenarnya masih yang dirujuknya itu masih selarasnya dengan standar-standar yang lama. Sehingga kalau masih menggunakan penilaian yang lama, itu otomatis sekolahnya juga masih memungkinkan dilaksanakan ujian sekolah. Karena apa? Karena masih merujuk kepada standar atau panduan yang lama. Jadi itu. Nah, sampai kapan ini kebijakan dilakukan? Sampai mungkin nanti akan kita terbitkan regulasi terbarunya. Yang mungkin bisa jadi di tahun 2024, bisa jadi ya. Jadi sampai kapan ini sekolah memilih? Ya sampai terbit regulasi baru. Ya setidaknya sekarang tuntaskan dulu lah. Kalau misalkan kurikulum merdekanya baru kelas 7, kelas 8, kelas 9-nya masih menggunakan kurikulum 13, ya mungkin 2 tahun ke depan beralih seluruhnya. Mungkin bagi sekolahnya yang sudah kelas 7, kelas 8 kurikulum merdeka, mungkin nanti 1 tahun ke depan sudah beroleh menggunakan panduan lama. Biar siswanya itu utuh dapatnya. Mungkin itu menjadi pertimbangan. Atau mungkin bisa jadi pertimbangannya, langsung aja lah, nggak usah nunggu, boleh sekolah. Nah itu siapa keputusannya di sekolah. Maka Ibu Bapak, karena ini masih dipersilahkan, maka kalau sekolah akan bertanya, apakah kami masih diperkenankan melakukan ujian sekolah? Ya kalau memang masih merujuk kepada standar yang lama, panduan yang lama, ya masih dimungkinkan dilakukan ujian sekolah. Bentuk laporan hasil belajarnya pun ya seperti yang saat ini berlaku. Jadi pelaksanaannya masih seperti yang lama. Tapi kalau sekolah memutuskan menggunakan panduan yang baru, maka silahkan ikuti aturan tata cara yang baru. Sehingga yang baru itu dimungkinkan sekolah untuk tidak melakukan ujian sekolah. Sehingga sekarang pertanyaannya sekolah, apakah kami akan harus melakukan ujian sekolah atau tidak? Maka pertanyaannya lagi, Ibu Bapak rujukannya sekarang di satuan pendidikan masih menggunakan yang mana? Apakah masih mengacu kepada panduan yang lama atau sudah mengacu kepada panduan yang baru? Nah, sekarang masih diperkenankan keputusannya diserahkan kepada pendidik dan satuan pendidikan. Jadi ini inti dari surat edaran terkait penggunaan panduan pembelajaran asesmen K13. Jadi Bapak memang harusnya gitu ya, dengan terbitnya dengan standar yang lama dicabut otomatis harusnya 100% langsung baru. Tapi kita mempertimbangkan beberapa aspek ya, dengan beragamnya wilayah Indonesia, memang kita terapkan komitmen gunakan baru. Tapi penerapannya itu yang masih secara bertahap. Sampai dirasa siap seluruhnya, mungkin nanti akan, udah langsung pakai yang baru seluruhnya. Nah, mungkin sampai di momen itu nanti tentunya akan ada. Tapi akan lihat kesiapan satuan pendidikan. Karena mayoritas sekolah juga saat ini kan masih
di kelas 3-nya, di kelas 9-nya, di kelas 12-nya kan masih seluruhnya masih menggunakan K13. Walaupun sudah kurikulum merdeka kan secara bertahap juga, baru kelas awal-awal saja yang menggunakan kurikulum merdeka. Nah, ini inti dari surat edaran ini. Nah, Ibu Bapak, lalu mungkin kalau untuk panduan yang lama saya tidak akan terlalu membahas banyak ya, karena Ibu Bapak kan sudah paham selama ini sudah diterapkan ya sejak 2013 terkait dengan penilaian yang lama. Jadi intinya menggunakan panduan yang lama atau baru itu keputusannya ada satuan pendidikan. Kalau memang ingin menggunakan panduan yang lama, maka silahkan aturan-aturan yang lama, panduan lama masih bisa dirujuk. Tapi jika ingin menggunakan panduan yang baru, mungkin inilah ingin apa saja pembaharuannya, kebaruannya. Nah, di dalam panduan-panduannya, Ibu Bapak, di dalam standarnya, termasuk di dalam PP-nya, kita terkait dengan penilaian itu ada cukup banyak perubahannya memang. Kalau yang lama dalam peraturan pemerintah termasuk di dalam standarnya yang diatur, penilaian itu ada 3. Dilakukan oleh siapanya? 1 dilakukan oleh pemerintah, 2 dilakukan oleh satuan pendidikan, 3 dilakukan oleh pendidik. Jadi kalau yang lama dilakukannya oleh 3 pihak. Penilaian oleh pemerintah itu dalam bentuk ujian nasional. Jadi penilaian oleh pemerintah dalam bentuk ujian nasional. Penilaian oleh satuan pendidikan, ujian sekolah. Lalu ada penilaian oleh pendidik. Nah, sekarang Ibu Bapak memang yang baru, penilaian itu sudah tidak dipilah-pilah. Tidak ada pemerintah. Penilaian itu konsepnya dilakukan oleh pendidik. Jadi penilaiannya yang baru itu pendidik. Di mana penilaian oleh pendidik ada 2 bentuk, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Nah, ini yang perlu diperhatikan baik-baik di dalam definisinya, di dalam regulasi ini. Penilaian, kemudian Ibu Bapak mungkin kok tiba-tiba dari penilaian ke asesmen. Memang ini mulai berartihan paradigma. Sehingga transisinya kita jelaskan juga di dalam standar proses mulai. Penilaian yang dimaksud dalam hal ini kita perkuat menjadi asesmen namanya. Nah, karena kenapa belum kita ganti nama regulasinya? Karena secara nomenklatur dalam peraturan pemerintah, dalam undang-undang, nama standar itu masih standar penilaian. Nah, kita mulai melakukan pembaharuan secara bertahap di level kurikulumnya. Sehingga sekarang lebih menggunakan nama asesmen. Nah, bentuknya penilaian atau asesmen itu ada 2, yaitu formatif dan sumatif. Nah, ini yang perlu benar-benar diperhatikan definisinya, tujuan dari penilaian ini. Kalau asesmen formatif, ini tujuannya memberikan informasi atau umpan balik bagi pendidik dan peserta didik untuk memperbaiki proses belajar. Jadi tujuannya memberikan informasi dan umpan balik untuk memperbaiki proses belajar. Misalkan kita akan melakukan untuk mengetahui kemampuan awal anak, supaya saya menetapkan tujuan yang belajar yang pas gitu ya. Sehingga saya menetapkan tujuan yang pas, maka dilakukan asesmen awal belajar. Nah, asesmen awal pembelajaran inilah yang kemudian merupakan bagian formatif juga. Atau mungkin dalam proses belajar, saya mau melakukan asesmen untuk ngecek anak-anak saya itu sudah pada ngerti nggak apa yang saya pahamkan, saya supaya ada refleksi buat saya, perlu diperbaiki nggak proses belajarnya. Nah, bisa jadi ulangan harian itu merupakan asesmen formatif. Tapi di samping itu, Ibu Bapak ada juga asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu untuk memastikan ketercapaian tujuan belajar. Nah, dilakukan pada akhir proses belajar atau juga dilakukan sekaligus 2 atau lebih tujuan belajar. Nah, di sini sehingga kalau tujuannya untuk memastikan ketercapaian belajar, untuk mengukur, diambil nilainya, diukurnya, ketercapaian belajarnya, diukur kompetensinya nantinya, bukan untuk dalam rangka umpan balik, untuk memperbaiki, maka ini asesmen sumatif. Sehingga dalam pelaksanaannya, Ibu Bapak, pada pembelajaran, Ibu Bapak mungkin melakukan ulangan harian. Nah, ulangan harian kalau ditanya apakah itu formatif atau sumatif, maka dilihat dulu. Tujuannya Ibu Bapak untuk melakukan ulangan harian itu untuk apa? Tujuannya untuk memperbaiki proses belajar, supaya saya tahu nih memperbaiki strategi yang saya ajarkan tepat atau tidak. Anak-anak sudah pada bisa atau belum? Bisa jadi itu ulangan harian menjadi asesmen formatif.
Tapi di samping lain, di satu sisi, kalau ulangan harian untuk mengukur anak kemampuan ketercapaian belajar anak, ulangan harian bisa jadi dia tujuannya dan berfungsi sebagai sumatif. Sehingga itu yang perlu diperhatikan nantinya. Apakah ini untuk memberikan informasi? Kalau informasi, maka bagian dari formatif. Kalau untuk mengukur tujuan belajar yang nantinya diolah jadi rapor, maka itu sumatif. Nah, ini yang penting nanti. Sumatif itu tidak mesti di akhir semester. Bisa jadi setelah satu tujuan belajar. Bentuknya, instrumennya bisa jadi menggunakan instrumen tertulis, atau menggunakan lisan, atau menggunakan produk, project, portofolio, atau bentuk-bentuk lainnya. Jadi sumatif pun tidak mesti dalam bentuk tes tertulis. Waktunya tidak mesti di akhir semester. Itu yang lagi kita katakan. Lihat bentuknya, tujuannya. Kalau memang untuk nanti diolah jadi rapor, ya ulangan harian, tugas. Bisa jadi itu diolah nantinya ya, karena untuk mengukur tujuan belajar. Karena sumatif itu tidak mesti tertulis. Dan tidak mesti di akhir semester. Bisa jadi satu tujuan belajar, dua tujuan belajar itu. Nah, lihat Ibu Bapak tujuan waktu Ibu Bapak melakukan asesmen. Nah, ini yang dijelaskan. Perbedaannya antara asesmen formatif dan sumatif, sehingga kurang tepat. Oh, kalau begitu kan di dalam standarnya disebutkan untuk diolah jadi rapor itu dari sumatif. Kalau begitu anak sudah tidak pertimbangan hariannya, tugasnya hariannya, ya enggak juga, karena itu bisa jadi sebagian dari sumatif. Dan bentuk-bentuk sumatif itu instrumennya tidak mesti dalam bentuk tes tertulis, bisa jadi bentuk-bentuk lainnya. Nah, ini yang kita jelaskan dari standar. Jadi Bapak dalam kurikulum Merdeka itu tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru. Observasi kinerja proyek tes tertulis ya sama aja dengan IK 13. Ini ya, bentuk-bentuk ini. Yang kita buka apa dalam kurikulumnya? Kita buka fleksibilitasnya. Oh, silahkan Ibu Bapak, ini fungsinya untuk apa? Silahkan gunakan instrumen yang paling cocok untuk mengukur tujuan ini. Maka kita banyak memberikan fleksibilitas. Instrumen yang digunakan silahkan. Yang paling cocok mengukur tujuan apa? Kalau yang lama harus lengkap kan? Ada pengetahuannya, ada keterampilannya, ada sikapnya. Kalau sekarang silahkan gunakan tujuan yang paling cocok mengukur tujuan yang mana. Bisa jadi asesmennya tidak perlu tes tertulis. Misalkan tujuannya di olahraga siswa mampu berenang gaya dada. Maka bisa jadi asesmennya cukup dengan praktek karena bisa menggambarkan kemampuan anak sesungguhnya. Bisa jadi misalkan di bahasa Indonesia siswa mampu membacakan puisi dengan baik. Maka asesmennya bisa jadi praktek membacakan puisi, bukan tes tertulis. Sehingga bisa jadi ada beberapa mapel itu tidak perlu tes tertulis, bisa jadi ya. Nah, sekarang silahkan gunakan instrumennya yang paling cocok mengukur tujuan tersebut. Waktu pelaksanaannya juga sekolah yang memutuskan. Sehingga kalau merasa, oh saya melakukan asesmennya cukup dari harian-harian tadi, setiap tujuan belajar saya ambil nilainya, dan merasa sudah cukup, ngambilnya pun tidak mesti tes tertulis, ya merasa sudah cukup, ya nggak apa-apa, tidak ada UTS, tidak ada 2S pun nggak apa-apa, karena sudah cukup. Dan penilaiannya pun tidak ada tertulis panjang tahun, ya mungkin nggak apa-apa. Karena mungkin alat ukur lain lebih tepat mengukur kompetensi tersebut. Nah, itu yang kita buka fleksibilitas. Alat ukurnya, instrumennya ya sama dengan K13. Yang kita buka adalah batasan-batasannya yang sebelumnya harus lengkap ada ini, ada ini, ada ini. Kalau sekarang silahkan gunakan instrumen yang paling cocok mengukur tujuan. Nah, ini implikasinya nanti ke laporan hasil belajarnya. Laporan hasil belajarnya pun sudah tidak kita pilih. Jadi laporan yang akan dilaporkannya adalah apa mata pelajarannya, ini sama ya prinsipnya karena mengacu yang K13 baru. Jadi konteks yang saya sampaikan ini adalah konteks yang sesuai yang baik kurikulum Merdeka maupun panduan pembelajaran K13 yang baru. Ini yang baru ya, kalau yang lama nggak saya ungkap. Jadi prinsip-prinsip ini baik yang kurikulum Merdeka maupun yang baru itu prinsipnya hampir sama. Pelaksananya hampir sama. Kenapa? Karena rujukan di atasnya standarnya sudah sama. Jadi rujukan atasnya sama, maka ini implikasi ke penilaiannya itu sama. Yang dilaporkan nantinya, baik kurikulum Merdeka maupun panduan K13 yang baru ini. Nanti laporan belajarnya tidak dipilah lagi pengetahuan keterampilannya. Yang ada adalah mata pelajarannya apa, nilainya berapa, capaian kompetensi gimana. Dan sedikit yang membedakannya kalau kurikulum Merdeka untuk sikapnya nanti ada rapor proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kalau untuk yang K13 nanti tidak ada laporan P5 ya, adanya nanti ada laporan sikap. Jadi laporan sikap untuk yang masih K13. Jadi tetap sikap ada nilai, tapi khusus gitu, bukan di dalam mapel. Nah, untuk setiap mata pelajarannya ini informasi yang perlu sampai adalah nilainya berapa, lalu deskripsikan kemampuan tersebut. Itu saja, tidak dipilah lagi pengetahuan keterampilan.
Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan ya terkait dengan penilaian hasil belajar ini, penilaian hasil belajar peserta didik. Saya kembalikan ke Bu Mega. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yogi untuk paparannya. Ada beberapa hal yang saya catat ya, yang mungkin bisa menjadi penekanan kita semuanya, tetapi satu hal yang pasti yang tadi disampaikan oleh Pak Yogi ya, terkait dengan regulasi yang terbaru, di mana satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum 2013, termasuk satuan pendidikan pelaksana IKM Mandiri Belajar, dapat memilih ya, menggunakan panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum 2013 yang baru, atau menggunakan panduan penilaian yang lama. Dan sampai kapan ini berlaku, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Yogi, sampai akan ada regulasi baru ya, yang akan menggantikan. Jadi mudah-mudahan ini juga memberikan suatu kelonggaran ya, jadi tidak harus tiba-tiba langsung berubah sekaligus, tetapi masih ada waktu buat Bapak Ibu untuk berubah dan berproses. Ya, itu mungkin hal yang bisa saya garis bawahi, dan terima kasih banyak Pak Dr. Yugi untuk apa yang telah disampaikan oleh Bapak. Mudah-mudahan akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga akan memberikan wawasan yang lebih luas lagi kepada para sahabat PDM yang bergabung pada siang hari ini. Nah, selanjutnya sebelum kita beralih ke sesi tanya jawab, mohon izin kepada para sahabat PDM, di kolom chat ya, oleh panitia itu sudah disampaikan terkait dengan post-test ya. Dan post-test itu merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Jadi link post-test yang sudah di-share oleh panitia, mohon oleh sahabat PDM bisa diisi, dan sekaligus menginformasikan bahwa mengisinya itu harus lengkap ya, Bapak Ibu sahabat PDM. Jadi selain mengisi post-test, sebelumnya juga harus mengisi pre-test ya, sehingga pre-test maupun post-test masih bisa dilakukan dan diisi pada link yang di-share oleh panitia di kolom chat ya. Dan mohon izin juga untuk mengingatkan kepada sahabat PDM lainnya yang mungkin belum mengisi, mohon diingatkan supaya nanti pada akhir acara kita bisa mendapatkan e-sertifikat ya. Terima kasih. Baik, sekarang kita sudah memasuki salah satu sesi yang dinanti-nanti, yaitu adalah sesi tanya jawab ya, yang akan disampaikan oleh rekan-rekan sahabat PDM kepada Bapak Dr. Yogi Anggraina selaku narasumber kita pada webinar siang hari ini. Baik, apakah sudah ada pertanyaan? Oh, ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Izin Pak Yogi. Ini pertanyaan pertama berasal dari Pak Sumaryo dari Kabupaten Pati, nih ya, Jawa Tengah. Jadi, simpulan sekolah memiliki kemerdekaan, beliau menanyakan adalah menggunakan panduan yang lama atau baru. Terkait itu, bagaimana rekomendasi Direktorat atau Beskap terkait paradigma pembelajaran baru di dalam IKM? Terima kasih ya. Jadi itu adalah pertanyaan dari Pak Sumaryo, Kabupaten Pati. Kami persilahkan ya untuk Pak Yogi bisa menjawab secara langsung pertanyaan ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, makasih. Jadi kalau rekomendasinya terkait dengan tadi menggunakan panduan yang mana, kalau terkait dengan panduan penilaiannya, sama kalau kami nyaranin silahkan Bapak, kalau kami secara elogasi manapun, yang penting yang lebih siap satuan pendidikannya yang mana. Karena ada juga satuan pendidikan yang lebih siap menggunakan panduan baru seluruhnya, biar gurunya satu frekuensi. Apalagi ngajar itu kan ada yang ngajar kelas 7, 8, 9 sekaligus. Jadi biar satu frekuensi, ya sudah langsung rubahkan paradigmanya baru. Tapi ada juga mungkin pertimbangan lain yang mempertimbangkan orang tua, siswa. Ini gimana nih kalau berubah bentuk rapornya, sistematikanya kok tiba-tiba di jalan. Ada juga yang mungkin daripada nanti dengan orang tua menjelaskannya
lebih lama, ya udahlah kita tuntaskan dulu yang sudah berjalan. Kita mulainya dari awal yang baru aja, nanti kalaupun mau pakai yang baru gitu ya, nanti aja tahun 2024. Nah, itu silahkan Ibu Bapak keputusannya itu. Mungkin ada plus minusnya karena kami juga ada yang menyatakan kami lebih sih udahlah sekaligus gitu ya, pakai yang lama maupun jadi biar seluruh tingkatan. Nah, itu pertimbangan-pertimbangannya mohon dipertimbangkan ya, didiskusikan satuan pendidikan. Ya, itu sehingga kami tidak mengerucut ke salah satu. Tentu ada pertimbangan-pertimbangan satuan pendidikan untuk memilih panduan yang mana. Itu mungkin Bu kalau dari yang terkait dengan hal tersebut. Ya, terima kasih Pak Yogi. Mudah-mudahan sudah terjawab ya pertanyaannya Pak Sumaryo ya. Ya, selanjutnya kami akan melanjutkan kepada pertanyaan kedua. Baik, pertanyaan kedua ini kayaknya Bapak ya, dari Bapak Okto Suhar ya. Beliau ini mungkin guru ya atau kepala sekolah dari SD Negeri Karangsari ya. Ini saya juga nggak tahu nih posisinya di mana nih. Karangsari. Pertanyaan beliau sebenarnya cukup singkat. Apakah penilaian atau bentuk asesmen SD dan SMP itu sama ya Pak Yogi ya? Ya, Silakan sama. Pak Yogi. Sama. Ya, bentuknya sama. Yang agak beda memang di PAUD. PAUD itu ada, makanya kita ada tambahan kalau untuk PAUD, panduan hasil belajar PAUD, karena di PAUD itu belum ada nama mata pelajaran kan, belum ada nama mata pelajaran kalau di PAUD itu, belum berbentuk mata pelajaran, dan belum sampai ke kuantitatif penilaiannya. Kalau di SD, SMP, SMA bentuknya sama. Sehingga kenapa pertimbangannya? Kalau yang lama, sebelumnya kan masing-masing menerbitkan ya, untuk SD ada panduan sendiri, SMP ada sendiri, SMA sendiri, SMK sendiri. Kalau sekarang semangatnya itu antara SD, SMP, SMA, SMK itu satu frekuensi, sehingga satu panduan, sehingga prinsipnya bentuknya itu sama. Jadi jawabannya sama. Ya, baik Pak Okto, mudah-mudahan sudah terjawab ya. Jadi jawabannya Pak Yogi singkat, padat dan jelas, sama ya untuk jenjang SD, SMP, SMA, bahkan untuk SMK. Yang berbeda ada di jenjang PAUD ya. Jadi sudah terjawab supaya kita sefrekuensi semua sehingga SD, SMP, SMA, dan SMK sama. Baik, selanjutnya apakah ada pertanyaan ketiga? Oke, pertanyaan ketiga berasal dari Bapak Arianto ya. Beliau dari SMP Negeri 2 Mandi Rancan ya. Pertanyaan beliau adalah, mohon maaf kalau menggunakan rujukan yang lama, semisal masih ada ujian sekolah, untuk kelas 9 pada belangku ijazah sudah tidak ada lagi nilai ujian sekolah ya. Jadi ini adalah pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Arianto ya. Silakan Pak Yogi untuk menanggapi. Iya, di belangko ijazah ya, di dalam PRK Badan BSKP untuk ijazah juga. Selama ini kan di akhir itu ada nilai. Kalau yang lama mungkin nilainya cara mengolahnya, memperolehnya, mempertimbangkan nilai-nilai rapot dan mempertimbangkan ujian sekolah. Nah, Ibu Bapak, untuk hal tersebut ini pun untuk memperoleh nilai, karena untuk ijazah kan nilai akhir. Di dalam standarnya kita sebutkan untuk memperoleh nilai di akhir itu sebenarnya bisa mempertimbangkan nilai dari kelas. Kalau SD ya, kelas SD yang dipertimbangkan itu mulai dari kelas 7, kelas 4, kelas 5, kelas 6, 3 tahun terakhir. Kalau SMP yang dipertimbangkan kelas 7, 8, 9, kalau SMA 10, 11, 12. Kalau untuk SMA agak detail untuk kurikulum mereka. Jadi untuk mengolahnya jadi nilai berapa gitu ya, itu silahkan satuan pendidikan punya pertimbangan ya. Apakah mau murni kalau mau diselenggarakannya tidak ada ujian sekolah, berarti kan dari nilai rapot tersebut diolah apakah mau rata-rata atau seperti apa. Tapi kalau diselenggarakan ujian sekolah, silahkan Ibu Bapak bisa diolahnya nanti dari misalkan diambil dari nilai kelas 7, 8, 9 ditambah dari ujian sekolah yang diolah oleh Ibu Bapak nanti menjadi nilai rapot. Nah, kalau selama ini gimana prakteknya? Kalau selama ini misalkan tahun lalu kami misalkan ini 20% ujian sekolah, lalu 80% hariannya sudah, silahkan juga menggunakan tata cara yang seperti yang lama untuk mengolahnya. Tapi jika dia tidak ada ujian sekolah mengacu ke panduan baru, ya mungkin diolahnya diambil dari rata-rata nilai rapot juga silahkan. Itu mungkin kebijakan sekolah. Ya Bu, apa dalam prakteknya kalau memang tahun lalu saya dalam mengolah menjadi ijazahnya adalah sekian persen dari
nilai-nilai raport ditambah sekian persen dari ujian sekolah, maka diolah jadilah nilai ijazah. Jadi dalam ijazah kan selama ini pun satu nilai kan belakangnya. Nah, memperoleh nilai itulah yang silahkan Ibu Bapak diperhitungkan. Apakah mau dari nilai raport saja atau diolah dengan ujian sekolah. Itu mungkin Bu, makasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Yogi untuk penjelasannya yang sangat detail ya. Dan mudah-mudahan sudah terjawab ya Pak Arianto ya. Tadi sudah cukup jelas disampaikan oleh Pak Yogi. Dan mungkin mewakili pertanyaan yang serupa dari sahabat PDM lainnya. Baik, langsung kita menuju kepada pertanyaan keempat dari Bapak Arifin ya, dari Lampung. Pertanyaan beliau, apabila tidak pakai ujian sekolah, istilah penilaian sumatif. Apakah sumatif ini kita lakukan 2 kali atau cukup 1 kali? Ya, sebagai contoh sumatif pertama untuk nilai semester akhir, ini SMP semester kedua kelas 9, dan sumatif kedua untuk nilai ijazah. Ya, ini pertanyaannya ya Pak Yogi ya, dari Pak Arifin ya, dari Lampung. Ya, silakan menanggapi Pak Yogi. Ya, pertama kalau untuk ijazah di dalam standarnya itu kita menyebutnya dan diturunkan juga ke panduan mempertimbangkan penilaian hasil belajar dari kelas 7, 8, 9 kalau di SMP ya. Jadi yang dipertimbangkannya kalau untuk ijazah mempertimbangkan kelas 7, 8, 9. Jadi itu yang nantinya dipertimbangkan kalau untuk ijazah gitu ya. Untuk kenaikan kelas kan kelulusan ya, untuk kelulusan yang tentunya salah satu pertimbangannya itu kelulusan itu untuk ijazah juga nantinya. Nah itu untuk yang dipertimbangkannya. Tetapi Ibu Bapak kalau untuk kenaikan kelas misalkan ya per semesternya, mungkin saya izin tampilkan juga standarnya ya yang Ya, ada silakan Pak Yogi. di dalam standar penilaian nih. Ini ya untuk penentuan kelulusan satuan pendidikan mempertimbangkan laporan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua pelajaran eskal ya. Kalau untuk SD kelas 5 kelas 6 tadi koreksi ya. Jadi kelas 5 kelas 6 yang diperhatikannya ya untuk kelulusan ini. Kalau untuk SMP dan SMA ini semua tingkatan kelas. Jadi 7, 8 dan 9 dipertimbangkan untuk malah jadi nilai rapot jika tidak diselenggarakan ujian sekolah. Jadi pertimbangkan nilainya. Persentasenya memang menjadi kewenangan sekolah. Kalau selama ini di rata-rata ya sudah rata-rata ya. Kalau selama ini mungkin lebih nyamannya kami kelas 9 itu 50%, kelas 7 8 25 ya silahkan juga. Itu silahkan keputusan sekolah. Yang penting mempertimbangkan nilai tersebut. Lalu apakah kalau konteksnya nanti kan ada konteks jasa ya, kalau konteks jasa mempertimbangkannya memang semua tingkatan kelas kalau SMP dan SMA. Kalau SD kan kelas 5 dan kelas 6 yang dipertimbangkannya. Nah, kalimatnya mempertimbangkan ya, mau di rata-rata persentase itu keputusan sekolah. Atau mau cara yang lama ya, kalau pakai panduan lama ya cara yang lama. Tapi kalau tadi tidak ada ujian sekolah kan tentunya sesuai panduan baru. Nah, bagaimana menghitungnya? Silakan sekolah. Kalau untuk SMA di dalam panduan ijazah ada detail ya, ada beberapa mapel yang diambilnya dari mana gitu ya. Di dalam regulasinya agak lebih detail surat edarannya gitu. Kalau untuk yang SMA, untuk beberapa mapel gitu, misalkan diperoleh dari mana nilai terkait dengan PKWU gitu. Nah, itu ada detail di dalam PRK-nya. Jadi PRK-nya ya Bapak untuk ijazah ini sudah ada yang terbaru ya PRK yang revisinya di bulan Maret karena bulan Januari sudah terbit terus ada beberapa pembaharuan sehingga kita terbitkan. Jadi ada surat edaran peraturan Kabadan ini ya. Nomor 4 dan nomor 8. Jadi terakhir nomor 8. Pedoman ini ya. Jadi perubahan atas lampiran peraturan tentang pedoman pengelolaan. Jadi lihat yang edaran yang terbaru ini, yang diterbitkan di bulan Maret. Karena Januari sempat terbit ya pedoman penyelenggaranya dan terbit lagi terakhir di revisi bulan Maret. Nah di sini kalau untuk yang untuk bagaimana mengisinya, ini untuk K13 tentunya ya. Bagaimana mengisinya untuk SD SMP, ini kan pertimbangkan ini. Mengacu kepada Permen 21. Permen 21 itu normanya adalah penguangan ijazah normanya kalau untuk SD mempertimbangkan kelas 5, kelas 6. Kalau untuk SMP, SMA mempertimbangkan setiap jenjang kelasnya. Jadi kalau SMP 7, 8, 9 dipertimbangkan.
mau di rata-rata atau tidaknya. Kalau untuk SMA ini ada tambahan lain ya, nilai mata pelajaran IPA gimana untuk rapot ijazah? Ya diperoleh dari kelas 10 saja. Untuk IPS gimana? Diperoleh dari kelas 10 saja. Untuk sejarah gimana? Diperoleh dari kelas 11, 12. Nah, kalau untuk SMA ini, untuk ininya ya, ada beberapa klausul untuk yang menggunakan untuk kurikulum merdeka. Jadi ada beberapa klausul. Nah, itu yang mungkin nanti diperhatikan penuangan ijazahnya ya, PRK nomor 8 tahun 2023 ini untuk lebih detailnya. Itu yang Ibu Bapak mungkin perlu perhatikan nanti. Lalu ada concern kedua tadi terkait dengan sumatif. Ibu Bapak sumatif itu bukan berarti ulangan di akhir semester atau di tengah semester. Nah, sumatif itu untuk mengukur ketercapaian tujuan belajar, tujuannya. Sehingga pelaksanaannya berapa kali, bisa jadi 10 kali, bisa jadi 2 kali, bisa jadi sekali. Jadi ulangan sumatif itu, bentuk penilaian sumatif itu bisa jadi, oh kami lakukan penilaian sumatif itu per tujuan belajar. Tujuan belajar ini ambil nilai. Setelah selesai ambil nilai gitu ya. Setelah hampir tahun kan sudah diambil-ambil terus kan mengambilannya, tanda kutip dicicil ya, setiap tujuan belajar diambil. Sehingga di akhir tahun itu tidak perlu lagi nanti akumulasinya, merasa oh sudah cukup informasi gitu ya. Ya sudah, berarti tidak perlu lagi UTS, tidak perlu lagi UAS kalau merasa setelah dari tujuan-tujuan itu diambil gitu ya. Tapi kalau merasa oh kami belum cukup, perlu dikonfirmasi lagi, ya sudah tambahin akumulasi dalam bentuk UTS UAS pun silahkan, nggak dilarang. Jadi penilaian sumatifnya Bapak bentuknya UTS UAS gitu, diambil lagi itu silahkan. Sehingga kalau batasannya nggak ada batasan sebenarnya ya. Yang penting tujuan belajarnya itu diukur. Karena konsepnya adalah mengukur tujuan. Untuk mengukur tujuan bisa jadi dicicil gitu ya. Tanda kutip setiap tujuan selesai ambil, satu tujuan ambil terus. Ya udah, saya sudah cukup kok memperoleh informasi. Misalkan di olahraga tujuan belajar berenang, ya udah setelah selesai berenang ambil nilainya, sudah tes renang, udah dapat nilai renang kan. Nanti beralih ke basket, ya udah setelah basket renang basket. Jadi tesnya nggak diakumulasi renang juga basket juga dan lain-lain juga, tapi setiap tujuan kan peroleh nilai. Gimana mengolahnya? Mau rata-rata silahkan, persentase tertentu juga silahkan. Nah itu ya, jadi tidak ada batasan sebenarnya untuk. Yang penting tadi sumatif itu tujuannya untuk mengukur ketercapaian belajar yang bisa jadi ya dicicil gitu ya, tanda kutip per tujuan-tujuan, atau juga gabungan juga nggak apa-apa. Pertujuan diambil, lalu tengah semester akumulasi juga diambil gitu untuk mengkonfirmasi juga silahkan. Itu mungkin untuk penilaian. Jadi kalau untuk ijazah memang mempertimbangkannya selama ini kan bukan hanya di akhir semester 2-nya saja ya. Kalaupun ada ujian, kalau tidak ujian sekolah gitu ya, pertimbangkan kalau untuk SMP, SMA seluruh jenjang, kalau untuk SD kelas 5, kelas 6 yang dipertimbangkan nilai rapotnya. Kalau untuk sumatif, nah itu tidak mesti 2 kali, 3 kali, pasti tidak ada batasan. Yang penting tujuan itu diukur. Karena bisa jadi, oh kami cukup aja di akhir tahun sekali, ya, juga nggak apa-apa. Yang penting diukur kemampuannya tersebut seluruhnya. Itu Bu, makasih. Ya, baik, terima kasih Pak Yogi. Ini saya ikut menyimak nih sekaligus belajar nih Pak Yogi. Oke, apakah ada pertanyaan selanjutnya rekan-rekan panitia? Oh, masih ada nih Pak Yogi, tampaknya antusias nih. Untuk pertanyaan kelima ini berasal dari Bapak Sugeng ya, dari SMA Negeri 103 Jakarta. Jadi pertanyaan Pak Sugeng adalah, bagaimana strategi pengolahan nilai pada kurikulum merdeka? Iya, baik kurikulum merdeka maupun panduan baru, pengolahan nilai itu kami serahkan ke satuan pendidikan. Strateginya paling bagus gimana ya, duduk bareng-bareng sih sebenarnya di satuan pendidikan. Jadi di satuan pendidikan duduk bersama, kita tentukan bagaimana mengolah nilainya, menyepakati pengolahan nilainya. Untuk mengolah nilai bisa jadi itu diperoleh dari rata-rata. Ya udahlah, nggak mau tahu, pokoknya rata-ratain semua aja jadi nilai di akhir. Lalu ada juga mungkin nggak bisa di rata-rata, ini kan ada materi ini lebih penting nih dibandingkan yang ini lebih krusial nih. Misalkan oh ini 40%, ini 60%, silakan. Kalau kami sendiri untuk rapotnya, untuk diambil nilainya, nilai akhirnya aja lah. Prosesnya sekolah gimana memperolehnya itu kewenangan sekolah. Karena kalau masalah perdebatan di kami pun nggak selesai sebenarnya Bapak ya, perdebatan merumuskan cara mengolah nilai itu selalu tidak pernah selesai. Karena ada yang berpandangan nggak bisa di rata-rata ini, sulit di rata-rata. Apalagi di rata-rata pengetahuan, keterampilan nggak bisa seimbang dan lain-lain ya. Ada juga yang berpandangan
kalau pakai persentase tertentu makin nanti ada yang materi yang lebih penting ini padahal sama-sama penting, ada selalu pertimbangan-pertimbangan itu. Maka ini untuk mempertimbangkan hal ini, pengolahan ini ya Ibu Bapak, kami serahkan kepada Ibu Bapak. Ibu Bapak, oh kami menyepakati biar gampang dirata-ratain aja, ya sudah dirata-rata. Oh, kami mempertimbangkan ada kalau melaksanakan tengah semester ya sudah, kalau pakai ada ulangan tengah semester misalkan UTS ya sudah, persentase UTS-nya berapa sepakati. Sekolah lain kan bisa jadi nggak ada UTS, berarti tidak perlu ada persentase itu. Maka silahkan disepakati, karena kami nggak tahu nih sekolah ini apakah ada penyelenggaraannya tuh cukup diambil dari tujuan-tujuan belajar, apalagi kalau asesmennya mengukurnya gitu ya tidak dilakukan tes tertulis kan, misalkan langsung praktek, siswa berenang praktek, siswa membaca puisi langsung, atau diambilnya dari portofolio. Nah, ngolahnya juga tentunya kan, oh yang satu pakai tes tertulis, satu pakai portofolio, satu ini diolah rata-rata juga kan kadang pertimbangan. Maka silahkan pengolahannya, kalau saran kami duduk bareng-bareng, sepakati di satuan pendidikan bagaimana kita menyepakati pengolahan di satuan pendidikan tersebut. Karena pemerintah tidak memberikan template bagaimana cara mengolah nilainya. Itu kewenangan. Tagihan kita pun nanti ke rapotnya Bapak yang kurikulum mereka sudah publis ya. Tagihan kitanya pun Ibu Bapak tidak perlu input ini itu. Yang diinput Ibu Bapak akhirnya berapa nilai di akhirnya. Itu yang diinput oleh Ibu Bapak nantinya. Jadi prosesnya di sekolah. Itu mungkin. Makasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Yogi. Mudah-mudahan sudah cukup jelas ya Pak Sugeng ya. Jadi berdasarkan kesepakatan bersama ya, yang mudah-mudahan cukup bijak sehingga tidak merugikan peserta didiknya juga ya. Jadi tidak template khusus, tadi sudah disampaikan oleh Pak Yogi, tapi diserahkan kembali kepada sekolah untuk melakukan kesepakatan bareng-bareng ya. Baik, apakah ada pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan ke-6? Oke. Ini pertanyaan datang rada jauh nih Pak Yogi dari SMP Negeri 3 Denpasar. Penanyanya adalah Nikadek Melida, Ibu ya, Nikadek Melida. Dan pertanyaan beliau adalah, apakah sekolah yang lulus PSP Angkatan 3 otomatis menerapkan kurikulum merdeka? Ini banyak ditanyakan nih sebenarnya di lapangan Pak Yogi. Silahkan. Ya, betul. Jadi yang program sekolah penggerak, kurikulum yang digunakannya otomatis menggunakan kurikulum merdeka. Jadi dapodiknya nanti oleh teman-teman dapodik akan disesuaikan menggunakan kurikulum merdeka. Jadi untuk PSP Angkatan 3 berarti di tahun 2023 2024 tahun ajaran baru nanti dapodiknya di kelas awalnya ya, kelas 1, kelas 4, kelas 7, kelas 10 akan digunakan menjadi kurikulum merdeka. Jadi yang PSP tidak perlu daftar kalau PSP ya, karena dia otomatis. Kalau PSP, makanya kami di dalam surat edaran terkait pendaftaran bagi sekolah Ibu Bapak yang sudah memperoleh SK PSP Angkatan 3 itu tidak perlu daftar. Kenapa? Karena kami otomatis bagi PSP itu kurikulumnya merdeka. Dapodiknya nanti akan menggunakan kurikulum merdeka di kelas awal ya, 1, 4, 7, 10. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Yogi. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu ya, itu otomatis ya. Oke. Selanjutnya ada lagi nih pertanyaan ke-7 dari Ibu mungkin ya, Ibu Uwi Widyastuti dari SMP Tugu Ibu, Depok ya, Jawa Barat. Pertanyaan Ibu Uwi adalah, apakah dalam kurikulum merdeka juga ada standar penilaian seperti kurikulum 13? Apakah standar penilaian kurikulum merdeka? Terima kasih. Ya, pertama kalau standarnya sama. Jadi baik K13 maupun kurikulum merdeka mengacu kepada standar yang sama, Permendikbud 21 tahun 2022. Jadi K13 kurikulum merdeka mengacu kepada standar yang baru seluruhnya ya. Jadi Permendikbud 21. Jadi acuannya standar penilaian itu sama, baik kurikulum merdeka maupun kurikulum nggak beda sekarang. Jadi Permendikbud 21 itu menjadi acuan untuk K13 maupun kurikulum merdeka. Nah, itu kalau terkait dengan standarnya. Jadi standarnya sama itu juga. Kalau terkait dengan panduan, memang ada 2 panduan tadi. Panduan untuk kurikulum merdeka, jadi ada standarnya 1 ya, standarnya 1. Kalau panduannya ada disesuaikan. Jadi yang sama itu standarnya, tapi panduannya disesuaikan. Ada panduan untuk K13 yang sesuai dengan standar yang baru, ada panduan kurikulum merdeka yang tentunya sama juga selaras dengan standar yang baru. Itu mungkin. Jadi kalau standarnya sama, yang beda adalah di level pedomannya. Pedomannya memang disesuaikan dengan kurikulumnya.
Baik, terima kasih Pak Yogi. Sudah cukup jelas ya Bu Uwi ya jawaban dari Bapak Yogi. Oke, selanjutnya kita akan beralih ya. Apakah masih ada pertanyaan ke-8 nih? Rekan-rekan panitia. Oh, masih ada dari Bapak atau Ibu ya ini ya, dari Bapak atau Ibu Eko B. Utami ya, dari SMP Negeri 39 Semarang. Jadi pertanyaan beliau adalah apakah beberapa asesmen formatif dapat dipertimbangkan menjadi nilai asesmen sumatif? Ya, silakan Pak Baik, Yogi. ini Bapak makanya nanti diperhatikan formatif dan sumatif itu dari tujuannya. Ibu Bapak sudah sejak awal tahu tujuan yang akan Ibu Bapak lakukan. Kalau tujuannya Ibu Bapak untuk memperoleh informasi dan untuk melakukan umpan balik dalam rangka memperbaiki proses belajar, misalkan, saya melakukan asesmen di awal belajar supaya saya tahu saya ngajarnya itu mulainya di mana. Itu kan asesmen awal belajar. Ini bagian dari asesmen formatif. Atau misalkan, setelah proses belajar, misalkan setelah saya ngajarin gitu ya, setelah saya ngajarin guru hadir di kelas, saya ingin tahu nih anak-anak tuh kok mukanya datar-datar saja, ingin tahu anak tuh sebenarnya paham atau tidak, supaya saya ingin memperbaiki proses belajar, sehingga saya lakukan ulangan harian. Ulangan harian yang saya tujukan untuk mengetahui ini anak-anak itu sudah memahami atau belum, supaya saya mendapatkan informasi umpan balik dalam rangka memperbaiki proses belajar. Maka ulangan harian ini adalah bagian dari formatif, karena niatnya untuk memperbaiki, bukan diambil nilai anak untuk diolah jadi raport, untuk diketahui ketercapaian belajarnya atau tidak. Jadi ulangan harian atau tugas gitu, saya kasih tugas, tapi untuk mengetahui anak itu pada ngerti atau tidak yang saya ajarkan, karena kok wajahnya datar-datar, saya nggak bisa prediksi nih Pak. Untuk memperbaiki proses belajar, supaya saya tahu nih, mungkin kalau belum paham, saya mengganti strategi belajar saya, atau saya ulang lagi nih, supaya pada bisa. Nah, itu formatif. Kalau untuk tujuannya memperoleh informasi ya, untuk memperoleh informasi atau untuk memperbaiki proses belajar. Jadi bentuknya tadi formatif bisa jadi tugas, harian, portofolio. Nah, tapi kalau tujuannya, karena tujuan kan awal, niat di awal kan Ibu Bapak yang tahu di awal untuk apa. Jadi awalnya sudah menentukan. Jadi sudah tahu nih kelompoknya masuk mana sebenarnya. Tapi kalau niat awal, saya setelah belajar mau saya ambil nih anak nilainya, ketercapaian belajarnya untuk saya jadi olah jadi rapor nantinya. Bentuknya, instrumennya bisa jadi ulangan harian, bisa jadi sumatif. Tugas bisa jadi sumatif, portofolio bisa jadi sumatif, project bisa jadi sumatif. Jadi sumatif tidak mesti tertulis. Bentuknya bisa jadi tanya lisan, nanyain gitu secara lisan, atau dalam bentuk ulangan harian gitu. Nah, kalau tujuannya memang untuk mengukur ketercapaian, karena niatnya memang beda kan sejak awal. Kalau niatnya memang untuk mengukur, ya berarti itu sumatif. Sehingga tadi Ibu Bapak yang tahu, jangan pelin-pelan di tujuannya untuk apa gitu. Nah, jadi karena Ibu Bapak ini yang perlu clear formatif dan sumatifnya. Karena ulangan harian, apakah itu formatif atau sumatif? Nah, kembali ke tujuannya. Ulangan harian itu bisa berfungsi sebagai formatif, ulangan harian ya, bisa berfungsi sebagai sumatif, bisa berfungsi sebagai formatif kalau tujuannya untuk mengetahui kemampuan anak untuk memperbaiki proses belajar. Tapi kalau tujuannya untuk diambil ketercapaian belajarnya, diambil untuk mengolah nilai-nilai raport, bisa jadi ulangan harian jadi sumatif. Jadi ulangan harian di satu saat bisa jadi berfungsi sebagai formatif, bisa jadi sebagai sumatif. Tugas ya sama juga, tugas bisa jadi berfungsi sebagai formatif, bisa jadi sumatif. Portofolio sama juga, bisa jadi formatif, bisa jadi sumatif. Jadi Bapak tahu dulu nih, saya melakukan asesmen untuk apa. Jadi niatnya sudah apa. Nah itu jelas, baru kalau niatnya untuk berarti itu bagian formatif, tidak diolah jadi rapor. Tapi kalau dia ulangan harian, tugas tujuannya untuk mengukur tujuan ketercapaian, berarti nanti sudah niat nih Bu untuk diambil ketercapaiannya, berarti nanti diolah jadi rapor. Jadi itu yang perhatikan Ibu Bapak, fungsinya, tujuannya Ibu Bapak melakukan asesmen untuk apa. Jadi yang jangan sampai penafsiran sumatif itu bahwa sumatif di akhir semester bentuknya tertulis. Nah itu yang mungkin perlu sama-sama dilakukan penyamaan persepsi apa itu sumatif. Ya, kalau sudah tahu ini fungsi tujuannya, Ibu Bapak sudah tidak bingung lagi nanti. Oh ini saya udah jelas nih tujuannya mau sumatif, bentuknya tes tertulis, lisan, observasi dan lain-lain lah ya. Ya sudah diolah nantinya, itu bagian dari sumatif. Itu mungkin Ibu Bapak. Jadi nanti mohon diperhatikan juga ya di dalam panduan kami menjelaskan apa itu formatif, apa itu sumatif, supaya Bapak sudah tahu sejak awal. Jadi bukan masalah berubah. Kalau berubah berarti berubah niat memang dari sejak awal. Niatnya sudah berubah. Terima kasih. Ya,
Baik, terima kasih Pak Yogi. Jadi niatnya ya, nawaitunya udah ditentuin dari awal ya. Jadi tujuannya mau apa. Jangan nanti tiba-tiba di tengah jalan berubah ya. Jadi supaya tidak bongkar pasang, jadi niatnya diluruskan dulu Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita masih ada dua pertanyaan terakhir. Pertanyaan 9 dari Kabupaten Pasuruan, dari Bapak ya, sepertinya ya, dari Bapak Ardiansyah, SMP Negeri 2 Rembang, Kabupaten Pasuruan. Pertanyaan Pak Ardiansyah adalah, mohon izin bertanya kepada Pak Yogi. Saya Ardiansyah, SMP Negeri 2 Rembang, Kabupaten Pasuruan. Mohon izin bertanya mengenai remedial dan pengayaan pada penilaian model baru ini. Ya, silakan Pak Yogi untuk menanggapi. Iya, makasih. Jadi remedial dan pengayaan sama juga tetap ada dalam kurikulum Merdeka. Yang lagi kita tekankan di dalam remedial bukan sekadar mengulang diujikannya, tapi mengulang materi apa yang belum dikuasai anak baru dicek lagi kemampuan anaknya. Jadi semangatnya adalah anak menguasai kompetensinya. Jadi semangat yang dilakukan sebenarnya itu pun dulu sama juga sebenarnya. Nah, arahan penguatan remedial itu remedial kan mengurang Nah, harapannya remedial itu bukan konsennya gitu ya. Sudah selesai diulangi lagi tes, diuji lagi, diulangi lagi, diuji lagi, diuji lagi tanpa anaknya diberikan penguatan kompetensinya. Jadi pelaksanaan remedial tetap ada nggak ada sama seperti selama ini. Cuma lagi ingin kita tekankan anak ini kan pada saat di asesmen belum menguasai kompetensinya. Jangan abaikan dia tiba-tiba diuji lagi, tapi perkuat dulu kompetensinya. Nah, baiknya remedial itu jangan di akhir tahun. Baiknya setelah proses belajar belum satu tujuan sudah kedeteksi, segera kita perkuat, berikan kompetensinya. Jadi nanti tidak ada lagi yang tinggal banyak mengulang di akhir ya. Jadi remedialnya itu penguatan, mengulang kompetensi anaknya kuat, setelah dikuatkan lagi mau di asesmen ulang lagi, ya udah asesmen ulang lagi, asesmen awal lagi, di asesmen lagi gitu ya, dicek lagi kemampuannya, dilakukan penilaian lagi. Nah, mana yang akan dilaporkan? Ya tentunya yang terakhir. Jadi bukan di rata-rata yang sebelum remedial, lalu yang setelah di remedial diolah, bukan. Tapi nilai itu adalah menggambarkan. Kalau ada toh anak belajar untuk mencapai bisa sesuatu itu diulang ya nggak masalah. Yang penting kan akhirnya. Karena yang menggambarkan kompetensi itu kemampuan di akhirnya. Jadi nilai itu menggambarkan kompetensi anak sesungguhnya. Jadi silakan diulang. Nah, nilai yang dilaporkan ya terakhirnya tadi kan. Ada kemampuan. Orang mungkin yang satu untuk mencapai nilai tertentu butuh effortnya tidak terlalu banyak dibandingkan anak ini harus diulang. Nah itu ya. Jadi remedial tetap ada. Gimana pengayaan? Sama. Pengayaan pun ada anak-anak yang sudah mencapai kompetensi minimumnya. Nah dia perlu diperkuat. Maka berikan pengayaan kepada dia. Berikan penguatan. Ya mungkin kalau anak sudah tahu misalkan bilangan bulat, lalu di kelasnya lagi belajar bilangan bulat, bosan dia. Perlu dia perkuat nih, bisa jadi penguatan materi yang lebih tinggi ini, pendalamannya. Nah, oleh karena itu berikan pengayaan. Jadi remedial pengayaan tetap. Nah, konsennya adalah konsen palingnya adalah sejauh mana anak menguasai kompetensi minimumnya. Itu yang paling penting dibandingkan konsepnya bukan mikirin remedial tuh mikirin berapa kali diujikannya, bukan, tapi memikirkan bagaimana anak menguasai kompetensi minimum. Itu mungkin makasih. Jadi tetap ada remedial dan pengayaan, tapi mungkin yang perlu diperkuat itu penguasaan kompetensinya. Ya, terima kasih Pak Yogi. Mudah-mudahan sudah terjawab ya Pak Ardiansyah ya. Jadi tetap ada ya remedial maupun pengayaan, hanya mungkin kompetisinya ya itu yang harus ditekankan. Jadi tidak sekedar mengulang-ulang saja. Oke, ini udah pertanyaan terakhir ya Pak Yogi ya, pertanyaan ke-10. Oke, wah ini pertanyaan terakhir, jadi dicarikan yang rada jauh nih Pak Yogi ya. Dari SMA Negeri 5 Kupang ya, yang bertanya ini Ibu ya, Ibu Veronica Wawo. Jadi pertanyaan Ibu Veronica adalah, bagaimana cara menetapkan ketercapaian tujuan pembelajaran? Apakah harus mempunyai nilai kuantitatif? Nah ini balik lagi nih Pak Yogi, silakan. Ya Ibu Bapak, kalau untuk di ini, sebenarnya kalau dalam standarnya penilaian itu bisa kualitatif dan atau kuantitatif. Tapi ya standarnya memang berlaku untuk PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Kalau untuk PAUD pure masih kualitatif, tidak ada kuantitatif. Kalau untuk PAUD ya, kalau untuk PAUD masih kualitatif. Laporan di akhirnya, untuk laporan di akhirnya. Kalau untuk SD, SMP, SMA ini karena terkait mata pelajaran dan keberlanjutan selanjutnya ya. Jadi sebenarnya kami juga inginnya
idealnya dibebaskan juga kalimatnya atau kualitatif. Tapi khusus untuk SD, SMP, SMA, untuk kualitatif gitu ya, saat ini mungkin masih transisi proses panjang kita ke depan karena sistem secara internasional banyak yang diinput itu perlu memperoleh nilai kuantitatifnya yang diinput. Karena kalau kualitatif saja gitu ya, sulit untuk memperoleh memetakan anaknya. Sehingga untuk di SD, SMP, SMA laporan akhirnya masih kuantitatif dan kualitatif. Jadi dan. Kalau di SD masih kualitatif. Kalau dalam standar memang dan atau kalimatnya. Kualitatif dan atau. Nah, itu sudah diberlakukan di PAUD sudah kualitatif saja. Di SMP, SMA laporan hasilnya adalah kuantitatif dan kualitatif. Bagaimana memperoleh nilainya, apakah kualitatif dulu atau kuantitatif dulu, itu dikembalikan. Karena bisa jadi ada proses konsesnya itu adalah kuantitatif, konsekuensi logis dari kualitatif. Jadi sudah dapat deskripsinya, baru diberikan angka belakang, silahkan dalam prosesnya seperti itu. Jadi dalam prosesnya gimana? Tapi tersajinya ke dalam laporan belajar memang saat ini kami masih memintanya adalah ada kuantitatif, ada kualitatif. Nah, berkara bagaimana prosesnya bisa jadi ibu bapak ya, kuantitatif itu bisa jadi konsekuensi logis dari kualitatif. Kualitatifnya misalkan, oh anak sudah bisa berenang dengan baik, nah, sudah terdeskripsikan. Ya sudah kalau seperti itu karena sudah bagus saya langsung aja kasih nilai 95 misalkan. Nah, bisa seperti itu. Atau bisa jadi kualitatif dibuat kriteria 1 A, B, C. Ada menetapkan dari awal ada 10 kriteria. Lalu saya tinggal checklist saja nih. Ternyata dari 10, 8 tercapai. Ya berarti nilainya gimana? Ya udah tinggal 8/10 langsung dapat 80. Jadi bisa memperolehnya seperti itu. Jadi untuk saat ini memperolehnya adalah tetapkan kriterianya itu ya, sejauh mana ketercapaian dari tujuan belajar yang kita tetapkan. Nah, untuk menjadi laporan belajarnya untuk SD, SMP, SMA masih kalimatnya kuantitatif dan kualitatif gitu. Jadi harus ada masih untuk laporan belajarnya ya, karena yang perlu terisi ada kualitatif dan ada kuantitatif, jadi masih pakai dan, kecuali untuk UNPAUD. Itu mungkin. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Pak Yogi untuk penjelasannya. Mudah-mudahan sudah cukup jelas ya, Ibu Veronica dan Bapak Ibu sahabat PDM semuanya. Karena ini ternyata pertanyaannya masih berkembang ini Pak Yogi ya. Kalau nggak kita stop, kayaknya nanti sampai buka puasa belum kelar nih Pak Yogi. Dan sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih untuk sahabat PDM yang sudah antusias bertanya, dan tidak ada salahnya juga mungkin buat sahabat PDM untuk memperkaya lagi ya dengan membaca Permendikbud terbaru dari BSKP maupun surat edaran yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yogi. Ya, sekali lagi terima kasih banyak Pak Yogi, dan sebelum kita sudahi sesi untuk tanya jawab ini, mohon berkenan Pak Yogi mungkin ada closing statement ya yang ingin disampaikan kepada sahabat PDM. Silakan Pak Yogi. Baik, terima kasih. Mungkin saya ingin mengutip apa itu penilaian sesuai dalam standarnya, sehingga kita akan tahu fungsinya penilaian untuk apa. Ini penilaian ini adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar dan capaian perkembangan atau hasil belajar anak. Sehingga ada dua fungsi di sini. Kenapa bentuk asesmen itu menjadi formatif dan sumatif? Ibu bapak harus mengetahui sejak awal. Ibu bapak melakukan asesmen itu untuk apa? Untuk mengetahui ketercapaian belajarkah? Atau mengetahui kebutuhan belajar anak? Karena semangat kita asesmen itu adalah angka yang tersaji, nilai yang tersaji itu adalah menggambarkan sesungguhnya kompetensi anak. Jadi sebenarnya ini menjadi alat bantu, bukan penghakiman buat anak. Jadi asesmen ini alat bantu untuk mengoptimalkan kemampuan anak, bukan sebagai penghakiman terhadap kemampuan anak. Itu yang mungkin yang lebih kami dorong ya. Bagaimana fungsi asesmen untuk membantu agar anak berkembang optimal kompetensinya, bukan untuk menghakimi anak. Sehingga asesmen yang kita dorong dalam kurikulum Merdeka, asesmen itu adalah menggambarkan sesungguhnya kompetensi anak. Apapun yang diperoleh itu tergambarkan sehingga menjadi feedback. Kalaupun sudah sangat bagus berarti anak ini sudah tercapai apa yang ingin dicapai. Kalau belum mencapai yang sesuai harapan, ini sebenarnya PR-nya bukan buat anak, buat pendidik, buat satuan pendidikan. Bagaimana mengoptimalkan kemampuan anak supaya minimumnya bisa tercapai oleh anak. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yogi untuk closing statement-nya.
Dan sekali lagi terima kasih untuk Pak Yogi yang sudah memaparkan ya hampir 1 jam lebih nih ya terkait dengan hasil penilaian peserta didik. Dan buat para sahabat PDM apabila ingin menyimak kembali ya informasi terkait hal ini barangkali tertinggal atau ingin ada beberapa yang diangkat lagi ya, itu nanti bisa menyimak langsung atau membuka langsung di YouTube resmi dari Direktorat Sekolah Menengah Pertama ya. Dan sekali lagi terima kasih banyak Pak Yogi, hatur nuhun. Mungkin kita kasih aplaus buat Pak Yogi ya, walaupun mungkin tidak terdengar. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya Pak Yogi ya di lain waktu. Sama. Hatur nuhun, terima kasih. Terima kasih Bu Mega. Baik, terima kasih Bapak Ibu sahabat PDM. Kita berjumpa di penghujung acara kita di kegiatan webinar series ya yang episode 15 yang merupakan rangkaian dari episode webinar series implementasi kurikulum merdeka. Dan sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Direktur, kepada narasumber Bapak Yogi, dan tentunya para sahabat PDM ya yang sudah berkenan mengikuti kegiatan ini sampai menjelang nih ya jam 3 sore ya waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya saya ingin membacakan satu pantun ya Bapak Ibu ya. Lebaran memakai baju baru, baju kembaran berwarna biru. Kami undur diri dulu Bapak dan Ibu. Insya Allah kita bertemu lagi di lain waktu. Ya. Dan sekali lagi webinar series ini adalah salah satu ya intervensi atau salah satu dari strategi implementasi kurikulum merdeka. Harapan besar kami Bapak Ibu nanti juga bisa menyimak webinar series yang akan dilaksanakan selanjutnya. Dan webinar series ini juga masih Bapak Ibu bisa ikutin kembali ya apabila masih ada hal-hal yang ingin di-clearkan kembali di website Direktorat Sekolah Menengah Pertama dan harapannya di website atau di YouTube jenjang lain SD, SMA maupun dari PMPK juga melakukan hal yang sama sehingga Bapak Ibu bisa masuk di YouTube di semua jenjang yang ada di Poltikdasmen untuk menyimak kembali dari kegiatan webinar pagi hari ini sampai dengan siang hari ini. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk atensinya yang luar biasa. Kami selaku panitia atau moderator mohon maaf ya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan pada saat berlangsungnya kegiatan webinar pada hari ini dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di webinar selanjutnya di lain waktu. Demikian dari kami, terima kasih banyak untuk sahabat PDM lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.